Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Kiraka Pamungkas. Nah, di sini sedikit saya pengen curhat dengan pengalaman saya bermain kodam. Ya, sedikit pengalaman untuk bermain kodam. Sambil kita ini aja deh, agak sedikit. Nah, jadi bisa nyender kita. Oke. Di sini sedikit pengalaman saya bermain kodam. Makanya banyak tim-tim saya dari murid-murid saya dari Jagat Pamungkas, dari HSI, anggota HSI itu tidak saya suruh bermain kodam. Kenapa? Dengan kodam itu awalnya kita akan diberikan keindahan, diberikan kesuksesan dalam percintaan, dalam hal yang lain, kekayaan, kesuksesan. Nah, itu akan diberikan sama dia. Tapi selebihnya itu kita akan diberikan keterpurukan. Ya, secara logik gini aja. Sahabat, teman, keluarga, dia aja masih bisa menusuk kita dari belakang atau jahat sama kita. Terus gimana jin? Gimana kodam? Yang dia sangat mudah untuk menjahati kita. Nah, kalau orang-orang yang baru bermain tentang itu dikasih amalan 1.000, 2.000, dikasih buku, ya nggak, apalagi di sosmed tuh, waduh lagi pada lucu gitu, lagi pada ngelucu di sosmed. Kenapa saya bilang lucu? Ya lihat aja di sosmed 100 kodam 300. Ya. Terus 1.000 malaikat 350.000. Itu banyak di sosmed tuh jual-jual kayak begitu tuh. Di luar nalar itu. Kalau mau malaikat ya mati baru dapat malaikat. Baru bisa ngelihat malaikat itu. 300.000, 350.000 bisa ngeliat malaikat. Ala buset. Belajar di mana itu ilmunya? 300.000 bisa memaharkan 100 kodam. Lah, kodam korin aja belum bisa kita tanganin. Ya enggak? Kodam korin aja belum bisa kita tanganin. Masih bisa buat kita joli, masih bisa buat kita marah, tambah emosi. Sholat kadang-kadang juga Allahu Akbar. Kadang banyak tuh si korin-korin itu menanyakan sesuatu kepada diri kita, akhirnya nggak khusyuk. Nah, kodam korin aja udah buat kita sengsara dengan kekhusyuan kita dalam agama. Lah, ini banyak manusia yang ingin punya kodam macan. Yang punya kodam ini, yang ingin punya kodam ini, kodam itu, kodam apalah. Mau ngapain? Mau ngapain? Ujungnya apa? Kesengsaraan yang diambil. Karena coba ditelaah ya. Karena banyak orang sakti ya, yang katanya sakti ya, yang katanya dukun. Pasti ada salah satu keluarganya yang cacat lah. Keterbelakangan mental lah. Oke? Pasti banyak hal itu. Kenapa bisa begitu? Karena jin itu akan meminta bayaran bukan karena uang.
Oke lah pembantu rumah tangga, kodam pembantu ya rumah tangga. Secara johir kelihatan nih manusia, tolong bantu kita buat cuci, buat ini ya. Sebulannya kita bayar, sebulannya kita bayar nih gaji, nih gaji. Nah, sedangkan kodam jin mau dibayar pakai apa? Masa kita bisa nyuruh-nyuruh jin dengan seenak baik, dengan seenak itu? Tidak bisa. Dia juga butuh, tapi bukan butuh uang. Jin tidak butuh uang dari kita. Jin hanya butuh agar lu lupa sama Tuhan lu. Agar lu menjauh sama Tuhan lu. Walaupun ada yang tanya sama saya, ya saya ngamalin ini harus puasa, harus sholat, harus ini, harus itu. Itu cuman sebagai tipuan muslihat dari jin itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Sholat pun terkadang pikiran kita ngayang-ngayang. Ujungnya jarang sholat nantinya. Itu tipu muslihat jin. Saya pun ngalamin seperti itu. Jin itu tidak mengandalkan ente, maksudnya tidak mengandalkan Anda. Anda tidak diapa-apain. Tapi yang diapa-apain itu keluarga Anda sendiri. Oke? Itu keluarga Anda sendiri. Tiba-tiba apa anak, apa seseorang yang Anda sayangin lah. Tiba-tiba sakit. Tiba-tiba lumpuh. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Wah banyak lah yang akan dikerjakan oleh si jin itu atau kodam itu. Ya. Lah kalau pembantu manusia ya kita bayar. Tapi kalau pembantunya jin, bayarnya pakai apa? Pakai tipu muslihat dari dia. Saya pun ngalamin itu. Makanya saya buat channel ini karena saya ngalamin itu. Jadi kalau ada orang yang bilang saya bermain ilmu, kodam macan. Ada padepokan macan, padepokan ini. Terus apa yang diambil? Apa yang diandelin? Ya nggak ada. Tinggal tunggu waktu. Terus, oke sebentar. Ini memori sedikit mau habis ya. Karena banyak banget video di HP ini. Sebentar. Nah, ya intinya gitu ya. Banyak muslihat gitu kan. Yang dibuat oleh jin itu sendiri. Yang buat kita terpuruk dengan apa yang kita pengen capai sendiri. Jadi hati-hati dengan hal itu. Jangan. Aduh, bahayalah pokoknya. Saya udah ngerasain. Saya udah ngerasain dengan hal itu. Main jin, main ini, main itu. Ujungnya apa? Orang yang saya sayangin dikasih sakit. Kejiwaan dia terganggu. Disembuhin ke sini nggak bisa. Itu bukan saya doang. Tapi udah banyak ya interview dari orang-orang yang bermain tentang hal itu ternyata sama seperti saya. Dan banyak orang yang baru-baru bermain dengan jin, ya udah dibilang kodam macan, kodam ini, dia akan berubah menjadi macan di saat dia marah. Kalau menurut saya itu hanyalah sebuah sugesti, halusinasi dalam diri dia sendiri karena dia percaya dengan hal itu. Tapi selebihnya kayaknya enggak deh. Selebihnya kayaknya itu bukan jin, tapi pikiran dia sendiri yang sudah dicuci sama si dukun-dukun itu sendiri. Ya, lah kalau jin adalah bodoh amat dia mau berubah jadi macan kek. Dia mau berubah jadi sesuatu kek. Kenapa harus macan? Enggak kodok, enggak ayam. Kenapa harus macan? Karena dia ambil itu dari seginya Pak. Segi sifat macan itu. Wih macan ini hebat. Macan ini, macan ini itulah. Banyak ini itulah. Tentang sifat macan itu. Kenapa nggak kodam kodok? Kalau dipikir kodam kodok, ntar gue mental-mentalan, loncat-loncatan, ya gak? Itu dari sugesti orang itu sendiri sebenarnya.
Walaupun ada, kodam itu jin itu bebas. Dia mau jadi macan kek, mau jadi apa kek yang dia mau. Ya, namanya juga jin itu tujuannya untuk menipu manusia. Diberikanlah keindahan-keindahan yang ada dalam manusia itu sendiri. Yang dia pengen capai, tercapai. Mau dapat cewek cantik, tercapai. Tiba-tiba dia nikah sama cewek itu, berapa bulannya cerai. Lah iyalah, karena dia punya tujuan. Dia akan satukan lu, tapi di saat lu untuk pernikahan, dia akan bubarin lu. Karena hal yang terbesar yang paling dia banggakan, itu di saat perceraian. Ya, jin itu paling senang banget kalau ngelihat manusia itu cerai, putus dari hubungan. Mau hubungan pertemanan, hubungan ini, hubungan itu, hubungan apalah yang kita punya hubungan. Tapi itulah yang buat si jin itu bangga. Si jin itu senang. Karena itulah predikat terbesar dia untuk memutuskan hubungan. Jadi masih ada yang ingin bermain jin. Silakan. Tapi kita tunggu waktunya. Baru Anda akan pahami. Ya, seperti itulah intinya. Ya, nanti kita akan buat channel-channel dengan topik lain. Ini topik kan tentang seru gimana sih kita bermain dukun, bermain jin. Ya gak? Dukun itu hanya kurir. Dukun itu hanya kurir. Memberikan jin. Duit ya diambil dukun. Karena jin gak butuh duit. Tapi gimana caranya itu si jin butuh manusia yang bisa dia sengsarakan. Yang bisa dia hasut. Oke, intinya seperti itu. Jangan lupa di subscribe, jangan lupa di like. Karena masih panjang lagi nih, masih panjang lagi. Nanti ada part 2, part 3, part 4, part 5. Pokoknya banyak lagi, jangan lupa di like, di subscribe. Nanti kita bahas lagi, supaya tidak ada orang-orang lagi yang ketipu sama dukun. Supaya tidak ada orang lagi yang ketipu-tipu sama dukun. Sama jin, sama kodam. Nah nanti part keduanya kita akan bahas tentang perdukunan. Ini kan bahas tentang kodam. Ya, intinya janganlah kita main seperti itu. Jangan ketipu-tipu sama dukun. 1000 kodam, 1000 malaikat itu bohong. Bohong semua itu. Uang balik, uang goib, bohong. Karena jin gak bermain hal seperti itu. Duitnya duit dia, duit kita berbeda mata uang. Ya gak? Tapi ya itulah tipu muslihat jin, gimana caranya manusia itu bisa bertekuk lutut pada dia. Di saat sudah bertekuk lutut, di saat itu juga akan disengsarakan. Makanya orang bermain jin itu gak ada yang kaya. Walaupun kaya tapi keluarganya hancur. Pilih dah, lu mau kaya keluarga lu hancur. Lu mau kaya anak lu gila. Lu mau kaya anak lu yang lu sayang mati. Pilih mana? Pasti ada pilihan di situ. Jadi jangan sampai terjerumus dengan hal itu. Ya, oke. Kita lanjut ke part 2. Jangan lupa di subscribe. Jangan lupa di like. Jangan lupa di komen. Nanti kita akan gabung lagi di part 2. Untuk topiknya apa ya enak ya. Part 2 berarti kedukun. Terbahas ke dukun baru ke jimat. Dari ke jimat banyak topik. Ya, banyak topik yang akan kita berikan. Insya Allah bisa pada paham, menjadi sebuah pelajaran. Dan tetap semangat. Jangan lupa sedekah. Jangan lupa selalu bersolawat. Mantap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.